Di sini eh, Pak Hanif, panggil saja Pak Han, akan membahas kisi-kisi matematika asas, yaitu kepanjangannya asesmen sumatif, seperti itu, asas. Oke, tahun 2024 semester 1, kelas 8, materi aljabar. Nah, di sini Bapak sudah mendapatkan sebuah materi lagi, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Hanif atau sebut saja Pak Hans. Di sini kita akan membahas mengenai kisi-kisi matematika atau MTK asas kelas 8 materi aljabar. Nah, di sini Bapak sudah mendapatkan kisi-kisinya. Ini dari SMPN 1 Cigudeg ya. Nama penyusunnya Laras Maya, Bu Laras yang menyusunnya. Oke, di sini kalau kalian bisa lihat, kalian harus tahu terlebih dahulu cara membaca kisi-kisi sebelum kalian mencari materi yang berkaitan dengan soal-soal sumatif di kisi-kisi ini. Oke, cara membacanya yang pertama yaitu kalian lihat dulu di sini ada berapa nomor. Itu habis itu ada capaian pembelajaran. Nah, di sini ada materi. Nah, kalian melihat materinya, yaitu materinya cuma ada 2, menyederhanakan aljabar dan SPL Devi. Sebenarnya ini 2 ya, menyederhanakan aljabar 1 bab 1 dan SPL Devi bab 2. Nah, fungsi linear itu bab 3. Kalau kalian lihat di buku paket itu jadi 3 materi ya, 3 materi. Oke, kalau kalian lihat di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, nomor 1, peserta didik dapat menyederhanakan bentuk aljabar. Di sini bentuk soalnya itu ada PG atau pilihan ganda dan uraian. Nomor soalnya ada nomor 1, 2, 3, dan 26. Berarti kalian bisa mengkira-kira atau memprediksi bahwa soal nomor 1, 2, 3, dan 26 gitu kan adalah soal yang menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, gimana sih contoh dari menyederhanakan bentuk aljabar? Nah, nanti kita bahas. Sebelum itu, kalian buka dulu buku paket atau buku materi tentang aljabar bab 1 di kelas 8. Oke, kita langsung bahas ya. Di sini yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai peserta didik dapat menyederhanakan bentuk aljabar. Otomatis kalian dapat menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, lumayan nih, di sini ada 4 nomor, yaitu PG nomor 1, 2, 3, dan nomor 26 itu uraian. Oh, berarti ini nilainya gede nih, otomatis ya. Kalau uraian rata-rata nilainya besar, seperti itu. Otomatis untuk yang pertama ini ada 4 soal gitu kan, dan itu nilainya cukup besar. Oke, kita langsung ke pembahasan yaitu menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, di sini Bapak udah punya 2 contoh soal dengan judul yaitu menyederhanakan bentuk aljabar. Oke, karena ini kurang besar kita besarkan aja. Oke, nah di sini ada besar. Oke. Nah, yang pertama yaitu ini ya. 5xy ditambah 2x kuadrat dikurang 2xy ditambah 5x kuadrat dikurang 2y kuadrat. Atau y pangkat 2 ya. Kuadrat itu artinya dipangkatkan dengan angka 2, seperti itu. Oke, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, ini contoh dari 4 soal tadi ya. 4 soal tadi ini mirip-mirip nih bentuknya seperti ini. Mirip-mirip banget bentuknya seperti ini. Yaitu bentuknya antara nomor 1 atau tidak nomor 2, seperti itu. Atau bentuk-bentuk yang lain ya yang mirip-mirip seperti ini. Ada penjumlahan atau perkalian, pembagian, dan seterusnya.
Nah, itu namanya menyederhanakan bentuk aljabar. Oke, kita langsung kerjakan nomor 1 terlebih dahulu biar kalian paham bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar. Oke, di sini kita punya 5 XY gitu kan. 2x kuadrat atau pangkat 2 dikurang 2xy ditambah 5x kuadrat dikurang 2y kuadrat atau 2y pangkat 2. Oke, sebelum itu, sebelum kalian menjumlahkan, kalian harus melihat variabel. Variabel itu yang mana sih? Nah, variabel itu yang ini nih. Yang bentuknya adalah huruf. Gitu kan, ciri khasnya adalah huruf itu rata-rata disebut dengan variabel. Oke. Nah, ini ada variabelnya, ini variabelnya x, ini variabelnya xy dan seterusnya ya. Ini ada variabelnya y, ini variabelnya x, xy juga di sini. Berarti gimana cara menyederhanakan, yaitu dengan cara melihat variabelnya. Kalau variabelnya sama, otomatis bisa dijumlahkan atau langsung ditambahkan. Nah, di sini ada ya 5xy, berarti di bawah 5xy. Mohon maaf ya teman-teman, di sini 5-nya kayak S. 5xy dikurang yang mirip mana variabelnya? Di sini kan variabelnya xy. Ya enggak? Xy variabelnya. Yang mirip yaitu negatif 2xy, berarti dikurang kan? Dikurang 2 x y. Nah, dikelompokkan dulu nih biar gampang nanti nguranginnya. Selanjutnya adalah 2x kuadrat atau 2x pangkat 2. Nah, depannya apa? Positif kan, atau tanda plus, berarti tanda plus. Nah, variabelnya yang sama dengan x kuadrat yang mana? Yang ini kan, 5x kuadrat. Maka tinggal dikesampingkan saja. 2x kuadrat di sini ya. Habis itu ditambah 5 x kuadrat. Oke. Nah, yang negatif 2y kuadratnya kita tunggu dulu ya, karena dia nggak punya teman, kita taruh bawah dulu. Oke. Negatif 2, kalau nggak ada teman biarkan saja, nggak usah dijumlahkan atau dikurangkan. Oke. Nah, tinggal kalian sama dengan nih. Sama dengan otomatis 5xy dikurang 2xy, ya enggak? Kalian mengurangkan angkanya saja. Variabelnya tetap, tapi angkanya yang dikurangkan. Nah, di sini dia mempunyai 5, sedangkan yang di sini mempunyai 2. Berarti 5 kurang 2 sama dengan, benar, sama dengan 3xy. Nah, mudah ya. Jadi kalau mengurangkan atau menjumlahkan aljabar, kalian kurangkan angkanya saja, bukan hurufnya. Oke. Selanjutnya 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat. Ya enggak? Ditambah berarti 2 ditambah 5. X-nya tidak perlu ditambah. Atau hurufnya tidak perlu dijumlahkan. Oke. Hanya angka depan hurufnya saja gitu kan yang dijumlahkan. Jangan sampai keliru ya dengan yang perkalian. Oke. Di sini 7 x kuadrat. Nah, yang bawah ini itu nggak ada temannya ya. Berarti kita langsung sambungkan saja. Tetap diambil tapi disambungkan saja. Y pangkat 2. Nah, ini jawabannya. Gitu kan. Ini jawabannya. Nanti misalkan jawabannya C atau B atau A atau D dan nah, ini cara menyederhanakan bentuk aljabar nomor 1 ya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, nomor 2 nih. Wah, di sini ada perperan nih atau bisa disebut dengan bentuk pecahan ya. Ini bentuk pecahan. Seperti itu. Oke, kita jawab pelan-pelan. Nggak usah terburu-buru karena ini biasanya kalian terkecoh dengan penjumlahan dan pengurangan. Beda ya, penjumlahan dan pengurangan dengan perkalian dan pembagian itu beda untuk menyederhanakan bentuk aljabar.
Oke, di sini ada angka 21 di atas, ada huruf A, B kuadrat, dan C. Di bawahnya ada 7, A, dan B. Oke, ketika kalian membagi, ingat, ketika kalian membagi dalam aljabar, itu kalau di huruf, misalkan di sini ya, saya contohkan atau Bapak contohkan dulu nih. Misalkan Bapak punya X pangkat 3 dibagi X. Nah, X pangkat 3 dibagi dengan X kan ini. Nah, caranya yaitu X pangkat 3 itu dikurang dengan 1. Kok bisa dikurang dengan 1? Karena yang di bawah adalah X pangkat 1. Dia mempunyai X pangkat 1, mempunyai angka 1. Nah, dalam pembagian bentuk aljabar otomatis ketika ada pembagian seperti ini, pangkatnya saja yang dikurangkan. Pangkat yang di atas dikurangkan dengan pangkat yang di bawah. Berarti X pangkat 3 dikurang dengan 1. Seperti itu. Hasilnya berapa coba? Hasilnya adalah X pangkat 2. Benar sekali. 3 kurang 1. Hasilnya X pangkat 2. Berarti X-nya berkurang 1 gitu kan. Karena dibagi dengan 1. Seperti itu. Oke. Berarti kita terapkan nih pembagian dalam bentuk aljabar. Oke. Kita lihat variabel dibagi dengan variabel, angka dibagi dengan angka. Oke. 21 bagi 7 berapa? Benar sekali, 3. Gampang ya. A dibagi A. Nah, berapa coba A dibagi A? Oke, kita hitung di bawah. A dibagi dengan A. Nah, kalau A kayak gini, otomatis pangkatnya adalah 1. Pangkatnya adalah 1. Berarti otomatis, A 1 dikurang 1 sama dengan di bawah A pangkat 0. Kalau A pangkat 0 sama dengan apa coba? Sama dengan nilainya adalah 1. Nanti cek lagi ya di bukunya ya. A pangkat 0 itu nilainya 1. Berarti di sini nilainya 1. Berarti 3 dikali dengan, kalinya Bapak kasih kecil aja ya, beda dengan X ya, kali 1. B kuadrat atau B pangkat 2 dibagi dengan B. Oke, di bawahnya lagi nih. B kuadrat dibagi dengan, aduh ini kayak 3 ya. Tapi ini nggak apa-apa. Mana penghapus? Bapak butuh penghapus. Bentar, oke. Bapak butuh pulpen. Oke, pangkat 2 di bawah dengan B. B-nya beda ya, atas dan bawah. Tapi tak apa-apa. Oke. Berarti B pangkat 2 dikurang dengan 1 karena B yang di bawah adalah pangkatnya 1. Berarti pangkatnya yang dikurangkan saja, seperti itu. Berarti sama dengan hasilnya B pangkat, benar sekali, B pangkat 1. Berarti di sini B pangkat 1. Bisa bentuknya kali, boleh. B pangkat 1. Dan sisanya C. C dibagi dengan apa? Di bawahnya ada C nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada C, berarti tinggal turunkan saja huruf C. Nah, jawabannya adalah kita sembunyikan perkaliannya gitu kan. 3 kali 1 kan tetap 3. 3 kali B, nah tetap 3B. Nah, kita sembunyikan perkaliannya, berarti 3B angka satunya atau pangkat satunya, angka satunya nggak usah diperlihatkan karena B itu sama dengan B pangkat 1 ya. Kayak C juga C pangkat 1. Nah, jawabannya adalah 3BC. Mudah ya menyederhanakan bentuk aljabar. Oke, kita kembali ke kisi-kisi yang nomor 2. Oke, kisi-kisi nomor 2 yaitu tadi apa?
Oke, kisi-kisi nomor 2 adalah peserta didik dapat menentukan nilai dari bentuk aljabar yang diketahui. Menentukan nilai dari bentuk aljabar yang diketahui. Nah, di sini bentuk soalnya adalah uraian, berarti nanti ada soal uraian yang kalian harus menentukan nilai dari bentuk aljabar. Oke ya. Nomor soalnya yaitu nomor 27 nih. Berarti nanti ketika kalian mengerjakan soal nomor 27, otomatis kalian harus menentukan nilai dari bentuk aljabar yang diketahui. Gimana sih contoh soalnya? Oke, balik lagi ke PPT. Oke. Nah, ini menentukan nilai dari bentuk aljabar. Ini ada di atas ya judulnya kalau kalian lihat. Menentukan nilai dari bentuk aljabar. Oke. Oke, di sini soalnya hampir mirip-mirip dengan soal yang nanti akan keluar di soal ujian. Oke. Jika A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan 1, maka nilai dari bentuk aljabar berikut yaitu 3A dikurang 2B ditambah 4C adalah berapa coba? Ada yang tahu? Oke. Yang tahu bisa sebutkan di kolom komentar ya. Oke. Nah, ini jawabannya. Sama dengan kita tulis dulu 3A dikurang 2B lalu ditambah 4C tambah 4C. Wah, agak jelek ya tulisan Bapak, maaf ya. Nah, 3A dikurang 2B ditambah 4C. Ingat, nilai A tadi itu berapa? Jika A sama dengan 2, berarti otomatis nilai A di sini adalah 2. B ada 5. Berarti nilai B adalah 5. C sama dengan 1. Berarti nilai C adalah 1. Otomatis kalian hanya menggantikan saja A dengan angka 2, B dengan angka 5, dan C digantikan dengan angka 1. Kalau dalam bahasa matematikanya yaitu dengan substitusi. Nah, substitusi ya. Oke. Yaitu berarti sama dengan 3. Kita masukkan angka 2, tapi jangan lupa ya dalam kurung ya. Angka 2 habis itu dikurang 2. B-nya berapa? 5. Masukkan angka 5 ditambah 4C. 4C. C-nya adalah 1. Oke, kalau sudah diapain, Pak? Nah, kalau sudah di sini ada 3 buka kurung 2. Otomatis ketika ada 3 buka kurung 2, ini artinya dikali. Ingat, ini artinya dikali. Jangan sampai keliru ya. Ini artinya dikali. Berarti 3 kali 2 berapa? 6. Duh, ini kayak angka apa? Huruf B ya. Maaf. Duh, tulisan Bapak jelek ya. Selanjutnya, negatif 2 dikali 5. Berapa? 10. Benar sekali. Ditambah 4 kali 1 berapa? 4. Benar sekali. 4. Sok, tinggal dikurang, tinggal dijumlah. Kira-kira berapa? Ada yang tahu jawabannya? Benar sekali. Jawabannya adalah 0. Berarti nilai dari bentuk aljabar berikut adalah hasilnya 0. Sip. Kalian sudah paham menentukan nilai dari bentuk aljabar. Oke. Sampai sini kalian sudah paham ya? Kalau belum paham, tulis di komen, nanti Bapak bahas beberapa soal mengenai menentukan nilai dari bentuk aljabar. Oke, selanjutnya nomor 2 nomor 2. Ini kan nomor 2 ya? Oke, nomor 3 kisi-kisi. Nah, di sini ada peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat operasi komutatif
asosiatif, dan distributif. Berarti ada 3 nih sifat-sifatnya. Untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen atau yang menyamai, seperti itu, ekuivalen. Di sini bentuk soalnya yaitu PG dan di nomor 4 dan 5. Berarti nanti kalau kalian lihat nomor 4 dan 5 soal PG, itu nanti kalian harus menyelesaikan soal yang menggunakan sifat operasi komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Oke, contohnya apa sih, Pak? Oke, contohnya kita langsung ke soal yang tadi. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini Bapak punya nih sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Oke. Komutatif, asosiatif, dan distributif pada operasi aljabar. Waduh, garisnya naik turun. Oke, di sini ada 2 soal ya. 2 contoh soal. Yang pertama yaitu hasil penjumlahan dari 7A dikurang 3B ditambah 5C dan 3A ditambah 2B dikurang 3C adalah titik-titik. Yang kedua yaitu hasil dari operasi perkalian berikut 2 dalam kurung 3A ditambah 5B hasilnya berapa. Oke, kita kerjakan yang pertama terlebih dahulu. Hasil penjumlahan dari 7A dikurang 3B ditambah 5C dan 3A ditambah 2B dikurang 3C adalah. Oke, hasil penjumlahan, ingat penjumlahan itu tandanya plus atau positif. Berarti kalian tinggal 7A dikurang 3B ditambah 5C dikasih kurung dulu. Dikasih kurung. Gitu kan. Dikasih kurung baru dijumlahkan, penjumlahan kan, dijumlahkan, tambah. Sip, habis itu dan 3A ditambah 2B dikurang 3C. Berarti di sini tulis 3A tambah 2B dikurang 3C dalam kurung C. Nah, kita pakai sifat komutatif. Atau pakai sifat asosiatif ya. Bapak lupa. Maafkan Bapak. Nah, sepertinya kita akan memakai sifat asosiatif dan juga sifat komutatif ya. Karena asosiatif dan komutatif itu hampir mirip, sedangkan komutatif itu hanya merubah posisi. Sedangkan asosiatif itu seperti kita mengurung. Tuh. Kita menjumlahkan yang terlebih dahulu yang mana, itu asosiatif. Kalau komutatif itu berpindah tempat seperti itu. Oke, karena kita kayaknya berpindah tempat, kita akan pakai sifat komutatif. Oke, ini caranya yaitu sama ya. Ketika ada penjumlahan di aljabar, otomatis kalian harus sesuaikan di bagian variabelnya. Di sini ada variabel A, B, C. Di sini juga ada A, B, C. Berarti kalian sesuaikan tuh. Sesuaikan dengan variabelnya masing-masing. Berarti 7A ditambah 3A. Ya enggak? 7A ditambah 3A. Berarti taruh bawah nih. 7A. Oh, makin kecil nih. Ditambah 3A. Oke. Selanjutnya apa? Negatif 3B nih ya, negatif 3B, negatifnya diambil ya, negatif di 3B ditambah 2B. Berarti di sini negatif 3B ditambah 2B. Di sini terakhir nih, ditambah 5C ditambah negatif 3C. Berarti ditambah
5C ditambah yang tengah ini tanda tambah, ditambah lagi, benar, ditambah negatif 3C, dikurung ya, negatif 3C, biar tidak bingung ya, tidak liar bahasa Sundanya. Oke, 7A ditambah 3A, ini mudah ya, hasilnya berapa? 10A, mudah sekali, 10A. Negatif 3B ditambah 2B, kamu punya utang 3, kamu bayar 2, berarti sisa utangmu adalah 1, berarti negatif B. Kok satunya nggak ditulis? Nah, negatif B itu sama dengan negatif 1B ya, jadi satunya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa, seperti itu. Ditambah, oh ya, sebelum ditambah kita lihat dulu nih, di sini 5C ditambah dalam kurung dikurang atau negatif 3C. Nah, otomatis ini positif ketemu negatif nih. Positif ketemu negatif hasilnya nih negatif. Berarti 5C dikurang 3C. Berapa kira-kira? Benar sekali, 2C. Berarti di sini 2C. Otomatis ini adalah jawaban dari soal yang di atas. Berarti hasil penjumlahan dari 7A gitu kan dikurang 3B ditambah 5C dan 3A ditambah 2B dikurang 3C adalah 10A dikurang B ditambah 2C. Ini adalah hasil dari penjumlahan yang ada di atas. Oke, selanjutnya yaitu soal yang kedua. Hasil dari operasi perkalian berikut. Nah, ini adalah sifat distributif ya. Gimana sih Pak caranya sifat distributif ini? Ini perkalian, otomatis kita akan mengkalikan. Caranya seperti ini. 2 dikalikan dengan 3A. 2 dikalikan dengan 5B. Sama dengan, berarti di sini ya. 2 dikali 3A. 2 dikali dengan 3A ditambah, ingat di sini ada tambah, tanda tambah, 2 dikali 5B. 2 dikali dengan 5B. Sip, mantap. Oke. Nah, saat perkalian kalian lihat karena di sini hanya angka 2, otomatis yang kalian kalikan adalah angkanya saja, bukan hurufnya. Karena hurufnya itu tetap A ya. 2 dikali 3A, berarti 2 dikali 3 aja. Seperti itu, nggak usah dikalikan dengan hurufnya. Dikalikan dengan angkanya saja. Berarti hasilnya 6, benar sekali. Ditambah 2 dikali 5B, berapa hasilnya? Benar sekali, 10B. Sip. Maka ini adalah hasil dari operasi perkalian berikut menggunakan sifat distributif. Oke, selanjutnya yaitu kisi-kisi keempat. Oke, peserta didik mengetahui bentuk umum persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada satu soal. Nomor soalnya itu soal yang ke-22. Di sini bentuk soalnya PG benar atau salah. Ini sepertinya ada yang typo ya. Sepertinya ini antara soalnya di PG atau enggak soalnya di benar atau salah. Karena soalnya hanya satu nomor saja, gitu kan. Kalau satu nomor berarti kemungkinan ada di PG atau di benar salah, seperti itu. Oke. Kita bahas ya. Mengetahui bentuk umum persamaan linear dua variabel. Oke, kita bahas. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan linear dua variabel. Ingat, bentuk umum persamaan linear dua variabel. Persamaan otomatis cirinya harus ada sama dengan. Benar, di sini ada sama dengan ya. Nah, ini adalah bentuk umumnya ya, bentuk umum persamaan linear dua variabel. Kalian bisa lihat di sini ada AX ditambah BY sama dengan C. Oke. A, B, C merupakan bilangan real.
X dan Y merupakan variabel. Berarti benar dong, persamaan, ada persamaannya atau ada sama dengannya. Habis itu dua variabel, berarti ada dua variabel nih, variabel X dan variabel Y. Berarti benar nih, bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah seperti ini. Seperti itu. Oke. Jangan sampai salah ya, ini adalah bentuk umum persamaan linear dua variabel. Kalian bisa lihat, ini variabelnya ada dua, X dan Y. Dan ini adalah bentuk persamaan, berarti harus ada sama dengan, seperti itu. Nah, A, B, dan C adalah merupakan bilangan real. Maksud dari bilangan real adalah bilangan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Habis itu di sini ada negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Ini mirip-mirip bilangan bulat ya. Tapi bilangan real juga ada yang namanya pecahan. Di sini ada negatif setengah gitu kan. Terus di sini ada setengah. Habis itu bilangan real itu cukup luas sekali. Gitu. Terus ada desimal satu, di sini ada satu, berarti di sampingnya ada 1,5 atau 1,5 gitu kan, dan seterusnya. Nah itu termasuk ke dalam bilangan real ya. Bilangan real itu sangat-sangat luas seperti itu. Kalian bisa baca lagi materi-materi kelas 7 di bagian macam-macam bilangan bab 1. Oke, itu saja yang baru akan kita bahas atau yang telah kita bahas. Sisanya nomor 5, nomor 6, kisi-kisi nomor 6, kisi-kisi nomor 7 itu nanti kita bahas di video yang kedua, karena video pertama ini agak terlalu panjang kalau kita bahas semua kisi-kisi yang ada di sini. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.